Halo parents, sudah kenal belum dengan istilah baby blues? Hari ini kami akan memberikan informasi seputar apa sih baby blues itu. Diduga menderita sindrom baby blues atau depresi pasca melahirkan, seorang ibu di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara tega menganiaya 2 orang anak kandungnya. Ironisnya, bayi yang baru berumur 4 bulan meregang nyawa akibat dianiaya. Sementara sang kakak yang berusia 2 tahun dirawat intensif karena luka yang dideritanya. Apa sih yang dimaksud dengan baby blues? Baby blues syndrome atau stres pasca persalinan merupakan salah satu bentuk depresi yang sangat ringan. Biasanya terjadi dalam 14 hari pertama setelah melahirkan dan cenderung lebih buruk sekitar hari ketiga atau keempat pasca persalinan. Jadi bagaimana sih kejadian baby blues di dunia maupun di Indonesia? Pasti udah jadi pertanyaan bukan sih buat para parents? Jadi, di dunia sendiri itu penderita baby blues ini sekitar 50% atau lebih. Dan biasanya penderita baby blues ini akan terjadi dalam beberapa minggu pertama setelah melahirkan. Depresi berat pasca persalinan ini terjadi sekitar 4 hingga 11 kali lebih umum loh terjadi pada wanita yang mengalami penderita baby blues. Nah, kalau di Indonesia itu kayak gimana? Kalau di Indonesia ini angka kejadiannya itu berkisar 1 hingga 2 per 1000 kelahiran di Indonesia atau berkisar 50 hingga 70%. Banyak juga ya ternyata kejadian baby blues di dunia maupun di Indonesia. Lalu selanjutnya, apa sih penyebab dari baby blues? Penyebabnya sendiri yaitu perubahan suasana hati terkait menstruasi maupun kehamilan. Lalu ditemukan adanya riwayat depresi berat atau distimia dan riwayat keluarga depresi pasca persalinan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penyebab utama dari baby blues ditemukan adanya perubahan hormonal yang terjadi saat kehamilan, yaitu contohnya penurunan drastis dari hormon estradiol, progesteron, dan prolaktin, lalu terjadi penurunan aktivitas serotoninergik, dan terjadi peningkatan kadar monoamin oksidase. Untuk faktor risikonya, ada banyak sekali faktor yang memicu terjadinya baby blues. Contohnya, yang pertama, tingkat gejala depresi yang tinggi selama kehamilan, lalu ada setidaknya 1 episode depresi yang didiagnosis sebelumnya. Lalu adanya riwayat depresi pra atau pasca menstruasi, riwayat depresi pasca persalinan di masa lalu, status ekonomi yang rendah, latar belakang etnis atau ras, status graviditas, kehamilan terencana maupun tidak, jenis persalinan, dan riwayat keluarga dengan gangguan suasana hati. Bagaimana baby blues bisa terjadi? Perjalanan perkembangan baby blues belum sepenuhnya diketahui. Namun, teori perubahan hormonal diduga merupakan faktor penyebab utama dalam perubahan mood pasca salin. Penurunan hormon estradiol, progesteron, dan prolaktin secara drastis turut berperan pada perubahan mood yang juga terjadi pada sindrom premenstrual ataupun PMS. Baik, jadi baby blues itu adalah sebuah kondisi emosional yang sering dialami oleh ibu setelah melahirkan. Nah, tanda dan gejalanya apa aja sih? Yang pertama, ada perubahan mood yang sangat cepat atau mood swings. Yang dimana di sini ibu mungkin mengalami perubahan emosi yang sangat cepat dari merasa bahagia menjadi sedih atau cemas tanpa alasan yang jelas. Kemudian di sini juga bisa menangis tanpa alasan yang jelas. Kemudian bisa juga iritabilitas atau di sini mudah marah, di mana ibu akan tersinggung dengan hal-hal yang kecil. Setelah itu juga ada gangguan tidur yang dimana walaupun ibu sudah merasa tidur cukup atau tidur berlebihan, juga sudah terlalu lelah, tapi ibu akan mendapati posisi di mana akan kesulitan untuk tidur. Setelah itu kecemasan, yang dimana ada perasaan cemas tentang gimana sih menjadi seorang ibu, kemampuan merawat bayi, kesehatan bayi, dan lain-lain sebagainya. Nah, walaupun durasi dari gejala-gejala ini cukup singkat bisa dibilang, tapi kita tidak bisa membiarkan hal tersebut karena ini merupakan tahap awal dari depresi berat yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi jika ibu sudah merasa ada tanda-tanda gejala seperti ini setelah melahirkan, coba segera cari pertolongan emosional dari suami ataupun dari keluarga. Jadi bagaimana cara untuk mencegah terjadi baby blues? Jangan khawatir mams, karena terdapat tes untuk mendeteksi depresi pasca persalinan, yaitu tes kesehatan mental pada ibu sebelum dan sesudah melahirkan. Tes ini disebut Edinburgh Postnatal Depression Scale.
Jadi bagaimana cara kerja tes ini? Pada tes ini terdapat 10 pertanyaan, di mana ibu akan ditanya bagaimana perasaannya dalam 7 hari terakhir, dikarenakan kondisi saat ini ibu sedang hamil atau baru saja melahirkan. Contohnya seperti, saya merasa senang, nanti ibu dapat menjawab, ya hampir setiap saat, atau ya sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah sama sekali. Pada tes ini, nilai akhir maksimal yang bisa didapatkan yaitu 30, dan kemungkinan seorang ibu mengalami depresi yaitu 10 atau lebih. Nah, selain tes ini, terdapat juga beberapa cara untuk mencegah terjadi baby blues. Yang pertama, dukungan dari suami. Bagaimana caranya? Pertama, menjadi teman cerita dan tempat berkeluh kesah, kemudian ajak istri untuk mencari udara segar, pastikan istri makan dengan baik, bantu kerjakan pekerjaan rumah, dan jika diperlukan, temani istri ke dokter atau psikolog. 2. Membuat list pembagian tugas selama kehamilan. Adanya pembagian tugas antara suami dan istri pada saat proses kehamilan berlangsung dapat membantu untuk mengurangi stresor pada istri. Kemudian, istirahat cukup bagi ibu. Mams, pernah dengar tidak istilah tidurlah ketika bayi tidur? Ya, betul. Hal ini sangatlah penting terutama bagi ibu baru melahirkan. Namun, masih banyak yang gagal untuk benar-benar melaksanakannya. Mengapa begitu? Karena ibu terkadang malah menggunakan waktu ketika bayinya tidur untuk bebersih rumah atau melakukan hal lain. Namun, moms tidak boleh melewatkan kesempatan emas untuk mencuri waktu istirahat ya. Kemudian yang keempat, konsumsi makanan sehat dan bergizi. Terakhir, melepaskan stres dengan cara me time dengan melakukan berbagai hal yang positif. Nah, apa sih komplikasi yang dapat terjadi akibat baby blues? Baby blues ini dapat menimbulkan komplikasi berupa depresi pasca melahirkan dan juga gangguan psikosis pasca melahirkan. Bahkan pada 50% wanita dapat mengalami gangguan depresi berat. Komplikasi ini juga dapat terjadi bahkan sampai 2 tahun pasca melahirkan. Halo Mams. Jadi, untuk baby blues ini sifatnya tuh memang sementara dan fun fact-nya dia bisa sembuh sendiri. Makanya untuk penyakit ini itu bisa diatasi sendirinya tanpa menggunakan obat-obatan. Namun orang tua ataupun suami harus selalu mendampingi istrinya dengan memberikan validasi, jaminan, serta dukungan psikososial. Nah, untuk pasien dengan baby blues ini harus diperiksa secara hati-hati dan melihat apakah ada kriteria diagnostik atau tanda-tanda menuju kepada depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Nah, untuk baby blues sendiri ini juga perlu diperhatikan Mams. Kalau ada rasa ingin bunuh diri, paranoia, ataupun keinginan untuk membunuh bayi. Kalau misalnya ada tanda-tanda yang seperti itu, ataupun tidurnya jadi nggak cukup, jadi nggak bahasa kitanya tuh, bahasa bekennya itu adalah insomnia. Kalau misalnya insomnianya berlanjut, maka moms dan dads itu harus segera periksa ke psikiater untuk diterapi secara kognitif ataupun diberikan obat-obatan yang bisa direkomendasikan, tentunya aman untuk ibu dan bayi. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Depresi postpartum atau baby blues syndrome merupakan tanda ibu gagal menjadi orang tua. Ini mitos ya Mams, karena penyebab baby blues syndrome sendiri adalah perubahan hormon pada tubuh ibu pasca melahirkan. Dan paling sering diperberat karena kelelahan dan juga kecemasan berlebih sehingga tidak bisa mengasuh anak dengan baik. Baby blues akan hanya terjadi pada ibu yang sudah mengalami masalah kesehatan mental. Ini juga salah ya Mams, karena sebagian besar ibu baru akan mengalami baby blues. Dan ini wajar karena adanya perubahan hormonal yang dapat menyebabkan kecemasan, tangisan, dan kegelisahan. Usia, pendidikan, budaya, dan status sosial ekonomi menentukan kemungkinan seseorang wanita mengalami baby blues. Ini juga mitos ya Bun, karena baby blues bisa terjadi pada siapapun. Dan alasan perempuan mengalami baby blues syndrome sendiri yaitu karena perubahan hormonal, kelelahan fisik, dan kekhawatiran menjalani peran baru sebagai ibu, sehingga dapat memengaruhi pola pikir ibu pasca melahirkan. Nah, sekarang sudah paham dong tentang baby blues. Jika parents menemukan gejala seperti video tadi, jangan lupa untuk segera memeriksakan diri ke dokter spesialis jiwa ya. Salam sehat!